Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam lambang budaya. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengerjakan tugas PPKN kemarin. Anak-anak, pagi hari ini Pak Ngoro akan mencoba mereview materi terakhir dari bab 1 ya. Kita akan mengulas kembali mulai dari sini. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Seperti yang Pak Ngoro sudah jelaskan, sebagai ideologi terbuka itu Pancasila ya bersifat aktual, ini di garis bawah ini. Bersifat aktual, dinamis dan antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Artinya apa? Kita tinggal hidup di negara Indonesia ini mempunyai ideologi bernama Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau Pancasila itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin perempuan akan selalu di rumah saja, tidak boleh bersekolah tinggi-tinggi. Mungkin cara berpakaiannya kita tidak akan berganti dengan orang-orang terdahulu. Mungkin cara model rambutnya kita tidak akan ganti, begitu ya. Itu adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya apa? Ideologi terbuka itu adalah mengikuti perkembangan zaman, tidak kudet dan selalu update dari negara-negara dari negara lain. Artinya apa? Kita bisa mensaring nilai-nilai baru dari negara lain, tapi dengan cara memfilter yang sesuai dengan Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme ini adalah dimensi yang menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis rasional. Pada hakikatnya, bahwa Pancasila itu bersumber pada filsafat Pancasila. Jadi idealnya itu adalah bahwa Pancasila itu mempunyai 5 dasar. Seperti yang Pak Anggoro sudah jelaskan kemarin, nilai-nilai Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu ada 5, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sedangkan nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang terkristalisasi dalam sebuah peraturan. Dan kalau nilai praksis adalah nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk mendalami 3 nilai itu akan Pak Guru kasih soal-soal biar lebih mendalami lagi. Seperti itu. Untuk dimensi normatif adalah bahwa nilai-nilai bahwa Pancasila itu harus sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di Indonesia. Apa saja nilai-nilai norma itu? Ada norma keagamaan, norma sosial, norma hukum, dan masih banyak lainnya. Terus dimensi realitas. Dimensi realitas ini adalah mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Bahwasanya Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Ini adalah penjelasan dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita lanjut. Ini materi terakhir. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya, ada bidang politik, ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, gitu ya. Kita langsung saja. Ini Pak Goro mencari di Google, sangat mudah sekali gitu ya. Tapi nanti mungkin bentuknya akan sebuah soal yang lumayan panjang, jadi akan lebih susah untuk dipahami. Jadi membutuhkan konsentrasi. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik di lingkungan sekolah. Pemilihan ketua kelas. Apa? Menerapkan nilai-nilai Pancasilanya apa? Ya, menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat contohnya.
menghormati pendapat. Misalkan ada yang milih A berapa orang, milih B berapa orang. Nanti harus musyawarah. Nah, itu musyawarah itu adalah menerapkan sila keempat. Nah, pemilihan ketua OSIS juga sama melalui pencoblosan. Yang kalah ya harus legowo, yang menang ya harus merangkul yang kalah. Seperti itu. Pembagian tugas upacara atau pembagian tugas di kelas misalkan. Itu harus dilakukan secara musyawarah, legowo. Nah, kalau tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, maka akan saling gontok-gontokan atau saling ribut. Itu contoh nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Contohnya, aktif dalam kegiatan pemilihan pemimpin daerah. Ya, anak-anak tahun 2020 ini adalah tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemilihan wali kota Semarang. Ayo, siapa yang sudah tahu calon sementara? Ya, ya, calonnya sementara baru Pak Hendrar lagi dengan Bu Ita maju sebagai pasangan lagi. Pasangan lain belum muncul lagi. Yang kedua, tidak mengisukan lawan politik dengan berita fitnah. Maaf. Ya, ini yang sering terjadi di Indonesia ini. Berita fitnah ini masih sangat kental sekali ya. Jadi anak-anak besok kalau masuk di bidang politik tidak usah mengikuti ini. Saling menghormati setiap pilihan orang lain. Jadi kalau misalkan orang tuamu, bapak ibumu itu pilihannya berbeda di pilihan wali kota besoknya, biarkan saja. Apalagi besok kalau kamu ikut dalam suatu pemilihan berbeda dengan ayah ibumu, itu hal biasa. Misalkan contoh Pak Anggoro, dalam keluarga Pak Anggoro tidak pernah mendiskusikan ketika mau datang ke tempat pemilihan suara atau TPS itu mau memilih siapa. Presiden kemarin mau milih siapa tidak pernah mendiskusikan. Kita berangkat bareng, keluar dari TPS ya sudah, tidak pernah mendiskusikannya lagi karena itu adalah sebuah rahasia walaupun itu di lingkungan keluarga. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, melakukan kegiatan ekspor impor, membeli dan mencintai produk dalam negeri. Ya, ini anak-anak harus menerapkan ini. Ya, membeli dan mencintai produk dalam negeri. Ini adalah termasuk menerapkan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Apa saja? Yo, contohnya membeli sepatu. Nah, itu hal mudah sekali membeli sepatu. Kamu sukanya pasti di CL. Padahal itu brand-brand yang ada di CL sebagian ada yang dari luar negeri. Membeli baju, membeli celana, itu rata-rata brand dari luar negeri. Jangan lupakan brand-brand yang berasal dari dalam negeri. Karena ketika kalian membeli produk dari dalam negeri, maka usaha mereka akan berkembang. Ketika usaha mereka berkembang, ekonomi akan naik. Begitu ya. Mendukung usaha UMKM. Misalkan ada teman percetakan begitu ya, itu didukung mereka gitu ya. Itu contoh nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya anak-anak. Menghormati dan saling menjaga kebudayaan antar daerah. Hati-hati ini sedang rawan lagi di Indonesia ya, beda bahasa, beda kulit, warna kulit, ras dan lain sebagainya itu sangat-sangat sensitif sekali, hati-hati. Kalau bermain bercandaan jangan membahas tentang SARA ya. Sosial agama, maaf. SARA itu tentang agama dan ras. Nah, itu bahaya sekali. Mempelajari berbagai kesenian daerah. Ini bisa di itu sendiri. Ikut berperan aktif dan mensosialisasikan kebudayaan daerah di mancanegara. Ini anak-anak bisa menge-share kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia lewat media sosial, Facebook, lain sebagainya. Itu salah satu contoh menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ya. Contoh lain lagi yang lebih real adalah cara bersosialisasi di dalam masyarakat. Misalkan kamu disuruh kerja bakti, kok tiba-tiba ngumpet gitu ya. Itu contoh tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Terus yang selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan.
anak-anak bisa membuka pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 itu tentang bela negara. Pasal 30 ayat 1 itu tentang pertahanan dan keamanan. Bahwasannya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu pasal 27 ayat 3. Sedangkan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan dengan permesta atau semesta, yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Contoh rakyat sebagai kekuatan pendukung, menjaga kerukunan antar warga, ikut serta dalam pos kamling, melaporkan peredaran narkoba kepada pihak yang berwenang. Ini contoh narkoba. Pak Anggoro kemarin beberapa bulan yang lalu di daerahnya Pak Anggoro itu ada anak-anak muda itu mungkin habis merencanakan mau tawuran. Nah, itu sekitar pukul 2 mereka kembali ke daerahnya Pak Anggoro gitu ya. Portal sudah ditutup dan banyak polisi yang datang. Mereka bersembunyi di rumah salah satu anak gitu ya. Nah, Pak Anggoro dengan beberapa warga itu ditanya ya, kita jawab jujur, itu untuk kepentingan bersama, untuk pertahanan dan keamanan di wilayah dari Pak Anggoro itu sendiri. Nah, itu contoh dan masih banyak yang lainnya. Terakhir, ini bidang politik di lingkungan sekolah tadi sudah nggih. Itu adalah ini beberapa contoh nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ada politik, politik dan hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ya. Itu contoh beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Itu anak-anak materi dari Pak Anggoro. Apabila ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat Google Classroom. Presensi kehadiran akan Pak Anggoro share di Google Classroom. Silakan mengisi terlebih dahulu. Setelah itu ini nanti tolong dikasih komentar di dalam YouTube. Ini nanti akan Pak Anggoro share di YouTube. Di komentar publik kalian tulis nama dan kelas kalian serta nomor absen. Jika masih ada materi-materi dari bab 1 yang belum paham, belum mengerti maksudnya bagaimana, silakan bisa menghubungi Pak Anggoro lewat komentar pribadi di tugas kali ini. Gitu anak-anak. Selamat menempuh ulangan harian. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian bab 1. Minggu depannya lagi kita akan mengadakan PTS penilaian tengah semester. Persiapkan dengan baik, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa berdoa, meminta restu kepada kedua orang tua atau wali kalian supaya diberi kelancaran. Serta yang terakhir adalah usaha dengan maksimal. Terima kasih dari Pak Anggoro. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.